Allah tahu jumlah orang akan masuk surga. Allah pun tahu jumlah orang yang akan masuk neraka. Semuanya Allah tahu. Lalu untuk apa beramal? Betul, Ustaz Lukman. Baik. Iya, apa yang beliau katakan itu betul. Dalam riwayat seperti itu. Jumlah yang masuk surga berapa? Jumlah yang masuk surga neraka berapa? Allah tahu. Allah tahu jumlah orang akan masuk surga. Allah pun tahu jumlah orang yang akan masuk neraka. Semuanya Allah tahu. Lalu untuk apa beramal? Persis dengan pertanyaan sahabat. Kalau memang sudah begitu ya Rasulullah, terus untuk apa beramal? Maka Nabi berkata, i'malu. Enggak bisa, amalnya tetap amal. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Semuanya akan dimudahkan sesuai dengan takdir yang telah Allah tentukan. Ketika kita berusaha memahami hadis ini, kita harus meletakkan beberapa hal, harus meletakkan beberapa pondasi. Pondasi yang pertama, kita harus yakin semua bahwa permasalahan takdir adalah min ilmil ghaib, di antara ilmu ghaib. La ya'lamuha illahu. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Hatta, sampai malaikat muqarrabun, malaikat yang paling dekat sekalipun tidak tahu. Tidak tahu apa yang ditakdirkan. Sampai nabi yang paling mulia kedudukannya tidak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Tidak ada satu orang pun yang tahu apa yang akan dia usahakan hari esok. Itu dulu, bahwa masalah takdir masalah gaib. Artinya saya dan kita semua tidak tahu apa yang Allah takdirkan untuk kita. Betul tidak? Tapi kan Ustaz, ada kemungkinan kita dimasukin ke neraka. Oh, itu suuzon. Itu boleh nggak bersuuzon kepada Allah? Nggak boleh. Inni inda zonni abdi bi. Aku tergantung prasangka hambaku. Ya, kita nggak boleh berprasangka jelek kepada Allah. Karena kenapa? Takdir masalah gaib. Satu. Yang kedua, yang menakdirkan yang gaib ini adalah yang maha berilmu. Yang maha apa Pak? Berilmu. Saya bersama-sama Bapak 5 tahun misalnya. 5 tahun kita bersama-sama belajar, makan, minum, berinteraksi. Saya tahu sepak terjang Bapak 5 tahun ke belakang. Saya katakan, saya rasa cukup 5 tahun ini Pak. Bapak saya anggap sudah lulus. Bapak yang satu lulus, bapak yang satu nggak lulus. Boleh nggak saya memutuskan orang lulus nggak lulus padahal belum saya uji? Boleh nggak Pak Ahmad? Boleh tidak Pak Ahmad? Boleh tidak? Belum diuji. Kalau kata saya boleh Pak. Ya, karena ujian itu hanyalah untuk memastikan pengetahuan. Saya ketika meluluskan si A, si B, ada 2 cara. Bisa saya luluskan dia tanpa ujian, karena saya sudah tahu 5 tahun ke belakang. Dan bisa saya luluskan dengan cara diuji dulu. Masalah ujian, nggak ujian itu terserah saya. Yang pasti saya udah tahu itu orang-orang itu. 5 tahun saya bersama mereka, mau saya lulusin langsung tanpa ujian akhir, saya disebut adil. Karena saya memutuskan dengan ilmu. Atau saya mau kasih nilai berdasarkan ujian.
Mau diuji dulu ataupun nggak diuji dulu, nilainya sama, hasilnya nggak akan jauh sama. Karena kenapa? Saya sudah punya ilmu. Allah begitu, Pak. Allah punya satu. Allah punya apa? Ilmu. Yang kedua, Allah itu maha bijaksana. Apa itu bijaksana, Pak? Salah satu bentuk kebijaksanaan Allah, Allah itu maha adil. Ya, Allah tidak akan pernah menzolimi hamba-hambanya. Jadi yang menuliskan takdir itu adalah Tuhan yang maha luas ilmunya dan maha bijaksana hukumnya. Maha bijaksana apa? Hukumnya. Maka tidaklah tertulis satu kalimat di Lauhul Mahfuz kecuali itulah kesempurnaan ilmunya dan itulah kebijaksanaan hukumnya. Maka tidak ada yang zalim. Tapi Ustadz, saya bingung mendengar hadis ada seorang di antara kalian yang beramal dengan amalan ahli surga hatta yakunu bainahu wa bainahu illa dhira', jaraknya tinggal sejengkal. Dia ngamalin amalan ahli surga, jarak dia dengan surga tinggal sejengkal. Di ujung hidupnya yasbiku alaihil kitab, suratan takdir mendahului dia, masuk neraka. Ada lagi orang yang beramal dengan amalan ahli neraka sampai jarak dirinya dengan neraka tinggal berapa? Sejengkal, tetapi suratan takdir mendahuluinya, maka dia masuk ke dalam. Itu gimana, Ustaz? Artinya kan percuma kita beramal. Kata Ibnul Qayyim, bukan begitu maksudnya. Bukankah ada riwayat yang lain di mana Rasul berkata, inna ahadakum la ya'mala bi amali ahlil jannati fima yabdu linnas. Ada di antara manusia, kata Rasul, yang melakukan amal-amal ahli surga yang nampak oleh manusia. Jadi manusia ketika melihat dia, ahlul jannah ini. Ahlul? Kata siapa? Kata manusia yang lihat. Padahal Allah yang mengetahui isi hati lebih tahu apakah itu amalan ahlul jannah ataukah amalan ahlul. Itu maksud hadisnya. Ada sahabat mohon maaf ikut perang, Pak. Oh, hebat, semua dibantai sama dia, perang, menegakkan Islam. Tahu-tahu dia telungkup. Allahu Akbar. Kami bersaksi dia syahid. Kami bersaksi dia syahid. Kata Nabi, jangan buru-buru. Jangan buru-buru, dilihat dulu bener nggak dia syahid. Ya Rasulullah, masa masih pakai bingung? Syahid itu tuh meninggal. Coba-coba dibalikin jasadnya. Dia lagi megang belati begini. Ya, dia nggak sanggup menahan sakitnya luka-luka dalam peperangan. Untuk mempercepat hilangnya rasa sakit, dia tikam jantungnya. Telungkup dia begini. Telungkup dia. Artinya dalam pandangan manusia, ahlul jannah bukan? Ahlul jannah. Tapi jangan mendahului ketentuan Allah. Ya. Pernah dengar nggak kisahnya Sultan Sulaiman Al-Qanuni? Saya pernah cerita dulu. Sultan Sulaiman Al-Qanuni dari Turki. Apa yang terjadi? Beliau jalan-jalan lewat satu lorong di malam hari. Ini ada jasad tergeletak. Ini jasad siapa? Nggak ada orang yang mau ngurus itu jasad. Sampai Sultan berkata, ini orang kok dibiarin begini? Tukang mabok ngapain ngurus jasad tukang mabok? Tukang zina ngapain ngurus jasad tukang? Ya tapi kan dia muslim. Bawa, ayo diurus. Singkat cerita dibawa ke keluarganya. Di rumah istrinya nangis. Iya Allah, memang saya sudah bilang dari dulu, tinggalkan kebiasaan itu. Ya tapi saya selalu bilang, tinggalkan kebiasaan yang begitu. Nanti nggak ada orang Islam yang mau nyolatin kamu. Suami saya selalu bilang, nggak ada orang Islam yang nggak nyolatin saya. Yang nggak masalah orang Islam nggak nyolatin saya. Yang nyolatin saya Sultan dan para ulama. Yang nyolatin saya siapa? Sultan dan para ulama. Jadi istrinya bilang gini ke suaminya, udah tinggalin kebiasaan itu, nanti kamu nggak ada yang nyolatin loh. Kata suaminya apa? Biarin, nggak ada yang nyolatin. Yang nyolatin saya siapa? Sultan dan para. Sultan jadi bingung, memang kebiasaan suami kamu ini ngapain sih? Sampai dia berani bilang gitu. Iya, kalau malam hari dia datang ke diskotik.
Dia beli itu semua minuman, orang sangka mau dia minum, padahal dia bawa keluar, dia tumpahin tuh minuman supaya habis stoknya di mana? Di toko itu. Dia bayar itu pelacur-pelacur supaya dia pulang, nggak ada perzinahan malam itu. Orang yang ngelihat apa? Disangka dia berzina. Saya sudah bilang jangan begitu, nanti orang nggak ada yang mau nyolatin kamu. Tapi dia selalu bilang bahwa kalaupun orang nggak ada yang nyolatin saya, Sultan dan para ulama yang akan menyolatkan saya. Sultan Sulaiman Al-Qanuni nangis mendengar kisah itu. Maka esok harinya dipersiapkan satu acara yang begitu besar, diundang semua raja, amir, sultan, ulama untuk menyolatkan siapa? Kalau di pandangan manusia, Pak, ahlul maksiyah bukan? Karena manusia hanya bisa menghukumi zahir. Allah mengetahui apa? Sarair. Apa itu sarair? Sesuatu yang tersembunyi. Nah, kita begitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita yakin yang menentukan takdir itu yang maha berilmu. Tenang kita. Lalu kita katakan dalam hati, yang menentukan takdir itu adalah yang maha adil. Ya, wa ma kana Allahu liyazlimahum walakin kanu anfusahum yazlimun. Enggak akan pernah Allah menzalimi mereka, tapi merekalah yang zalim kepada diri mereka sendiri. Makanya kalau di akhirat yang ditimbang takdir atau amal? Yang ditimbang nanti di timbangan takdir atau amal? Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kan begitu. Ya. Lalu apalagi kata Allah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Betul, takdir sudah ditakdirkan, tapi itu gaib. Dan saya nggak boleh berprasangka jelek kepada Allah. Dan saya yakin apa yang ditakdirkan itu ditakdirkan oleh yang maha berilmu dan ditakdirkan oleh yang maha bijaksana. Nggak akan pernah dia menzolimi saya. Maka kata Nabi, udah nggak usah tanya itu, kata Nabi, beramal saja. Kalau memang kamu ditakdirkan masuk surga, pasti akan dimudahkan jalannya. Jelas Ustaz? Barakallah. Baik, saya rasa cukup ini. Mewakili pertanyaan semua dari YouTube. Apa ini? Saya minta tolong didoakan oleh Ustadz dan jamaah semua. Alhamdulillah saya sekarang sedang sakit. Saya minta doanya supaya sabar dan tabah dalam menjalankan. Semoga Ustadz dan jamaah semua diberikan kesehatan oleh Allah. Kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan beliau, ya Pak Niko yang menyaksikan kita semua di YouTube, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan yang sempurna. Allahumma rabban nas mudhibil ba'sa isfihi. Ya Allah isfihi, ya Allah isfihi syifaan ajilan. Berikanlah ia kesembuhan dengan kesembuhan yang ajilan, kesembuhan yang segera. Syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. La ba'sa tahurun insyaallah. Jangan bersedih, jangan murung, tahurun insyaallah. Mudah-mudahan penyakit ini menjadi sebab diampuninya dosa-dosa, diangkatnya derajat, dan mudah-mudahan menjadi wasilah untuk mendapatkan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Ini barang